Malam ini kita akan mendengarkan kembali ceramah Tarwi yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Irmansyah MPDI dengan judul Membangun Ukhuwah Islamiyah. Tentu saja bagi jamaah yang ingin melihat kembali rekaman daripada ceramah-ceramah di Islamic Center atau Bulukumba, silahkan dibuka channel YouTube Panrita Islami. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan sahra siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa hadana ila tariqil mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu afsalul haqqi ajma'in. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unsila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, hadirin sidang jemaah tarwih yang insyaallah kita semua yang ada di dalam masjid ini sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan plus nikmat kekuatan iman pada malam ini, sehingga dengan mudahnya, dengan ikhlas tulus kita tinggalkan aktivitas di rumah, datang di tempat yang sangat mubarakah ini. Tidak ada lain tujuan kita ingin membuktikan bahwa hanya Allah lah yang kita sembah, dan kita lah termasuk hamba yang insya Allah nanti akan bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW di surga. Selawat dan salam mari kita senantiasa kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bersama keluarga dan sahabatnya. Rasulullah yang telah mengantar kita ini seluruh umatnya untuk melihat kebenaran-kebenaran yang hakiki, sehingga kebenaran itu melahirkanlah satu kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual untuk mampu membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil. Kecerdasan spiritual itulah yang mengantar kita hari ini untuk mampu membedakan mana yang halal dan yang mana yang haram. Kesemuanya itulah pantas kita syukuri. Semoga insyaAllah sampai di akhir Ramadan kita masih tetap diberikan kekuatan dan keyakinan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah tarwih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tabe tanpa bermaksud menggurui kita semua, saya hanya ingin mengingatkan kembali beberapa hal yang boleh jadi pernah kita ingat, tapi yang namanya manusia biasa, terkadang ingatan itu lupa. Maka dengan datangnya tazkirah atau ceramah-ceramah di setiap malam akan menyegarkan hati kita kembali untuk mengingat betapa mulianya makna sebuah kebaikan yang diantarkan oleh beberapa dai-dai yang ada di Kabupaten Bulukumba. Satu topik yang sangat menarik, membangun ukhuwah Islamiyah. Kalau kita berbicara membangun, maka persaudaraan itu ibarat rumah yang kokoh. Tetapi kami sedikit akan merevisi. Saya ingin memakai kata mempererat ukhuwah Islamiyah dengan penggalan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dalam sebuah hadis kitab At-Tamil Huruj yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Imam Tirmizi, penggalan hadis itu mengatakan, la yadkhulul jannati fatihur rahim. Tidak masuk surga seseorang yang memutuskan hubungan silaturahim. Maksud dari penjelasan hadis ini memberikan penguatan kepada kita bahwa perkara-perkara yang terkadang menimbulkan terjadinya keretakan
hubungan seseorang dengan yang lain itu beberapa faktor. Ada yang mengatakan faktor pertama karena perbedaan tarekat, perbedaan pendapat, perbedaan paham. Itu memunculkan satu retaknya hubungan-hubungan yang kurang harmonis. Yang kedua, terjadinya keretakan antar sesama karena boleh jadi terjadi kesaliman untuk melakukan pencekalan terhadap seseorang yang boleh jadi seseorang itu punya kompetensi yang kuat, tetapi karena hati yang sakit, bahkan hati yang mati, kalbun marij wa kalbun mayit, maka berusaha untuk memunculkan kesaliman. Dengan munculnya kesaliman, otomatis retaklah hubungan persahabatan kita dan bahkan hubungan persaudaraan kita. Oleh Imam Ibn Khaldun dalam bukunya 101 Sifat Penyakit Manusia, kami baca bahwa urutan pertama dari sifat dan penyakit manusia yang ditulis oleh Imam Ibn Khaldun adalah karena manusia memiliki faktor kebodohan. Kebodohan yang dimaksud oleh Ibn Khaldun di sini bukan tidak tahu membaca dan menulis, tapi kebodohan yang dimaksud oleh Imam Ibn Khaldun adalah banyak manusia sekarang ini dia tahu bahwa kalau kita memfitnah seseorang, bahwa kalau kita mensalimi seseorang, itu adalah sebuah penyakit yang bisa menjatuhkan harkat dan martabatnya sendiri tanpa dia sadari. Dia tahu itu. Yang kedua, kebodohan fatal manusia, dia tahu arah kiblat, tapi terkadang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang namanya salat. Kebodohan ketiga, ada segelintir manusia dia tahu kalau yang namanya minuman keras, narkoba adalah sesuatu yang apabila dikonsumsi bisa mematikan urat saraf sehat kita, bahkan bisa membunuh seluruh sel-sel saraf yang sehat. Dia tahu semua itu, tapi dia konsumsi. Kemudian yang keempat, kebodohan fatal manusia sebahagian di luar sana, dia tahu kalau bulan ini adalah bulan suci Ramadan, tapi seakan-akan dia menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh duka cita, bukan bersuka cita. Ada saja segelintir manusia seperti itu. Artinya seakan-akan bulan yang penuh magfirah ini, bulan ampunan, bulan yang ditunggu-tunggu bagi orang yang beriman, seakan-akan menghalangi ruang geraknya mereka untuk berbuat sesuatu. Siapa dia? Adalah orang-orang yang kalbu mayit, hatinya mati. Maka berbahagialah kita sekalian, jemaah Tarwiyah yang berbahagia, yang bersuka cita menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, tulus dan ikhlas. Karena satu perbandingan, coba kita renungkan, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan muhasabah, bulan penuh perhitungan. Tidak bijaklah kita kalau melewatkan begitu saja. Mulai dari bulan Muharram sampai bulan Sya'ban kemarin, 11 bulan Allah kasih kesempatan kepada kita semua untuk berbuat apa yang kita inginkan. Silahkan fantasiru fil ard, lakukan apa yang kamu inginkan, silahkan bertebaran. Tapi sadarkah kita, jemaah Tarwiyah yang berbahagia, di antara 11 bulan itu kemungkinan besar ada kesalahan, ada kekeliruan, yang boleh jadi kesalahan kekeliruan itu menimbulkan dosa yang kita lakukan di 11 bulan itu. Semua manusia pasti pernah merasakan yang namanya kesalahan, kekeliruan. Penyebabnya macam-macam. Ada penyebabnya karena kesombongan,
ada penyebabnya karena syirik, iri hati, banyak macam penyakit-penyakit yang boleh jadi menimbulkan yang namanya dosa. Maka dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, jemaah yang berbahagia, membuka ruang, Allah membuka ruang kepada kita semua umatnya Muhammad untuk berenung dan menghitung-hitung serba berapa banyak amalan-amalan keburukan yang pernah kita lakukan. Rugilah kita jemaah taruh yang berbahagia kalau kita biarkan lepas begitu saja bulan Ramadan tanpa ada bekas yang ada dalam diri kita. Bahkan bulan ini kesempatan kita untuk melakukan sebuah perubahan. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Bukankah Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak berusaha untuk merubahnya? Makanya bulan suci Ramadan ini berusaha untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita, mencoba berusaha sekuat tenaga. Bahkan kalau perlu kita berdoa setiap saat, ya Allah, jika sekiranya karakter, kepribadian, perilaku yang aku pertontonkan kepada sesamaku, bahkan Engkau melihat sendiri ya Allah, yang boleh jadi perilaku itu bisa mencederai sesamaku, bisa merusak harga dirinya dia, maka pada bulan suci Ramadan ini ya Allah, ampunilah segalanya. Sebuah permohonan doa yang harus kita ungkap dari hati yang sehat, kalbus salim. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa, ya Allah, ampunilah segalanya. Itu sebuah usaha. Ya Allah, jika sekiranya selama ini perilaku saya selalu mencerca dan memfitnah sesamaku, yang boleh jadi fitnahan itu bisa merusak tatanan persaudaraan saya, bisa meretakkan hubungan persahabatan saya, maka di bulan suci Ramadan ini ya Allah, kembalikanlah aku sebagai manusia yang hina di hadapanmu untuk taubat kepadamu. Dimanapun kita berada jemaah tarawih yang berbahagia, hendaklah kita mengucapkan doa permohonan seperti itu, bukan hanya setelah salat, di mana saja. Makanya hati yang sehat adalah hati yang harus terpaut dengan Allah, harus selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Tapi manusia-manusia yang jauh dari Allah, itulah tadi saya katakan, penyakit-penyakit akan mendekati dirinya. Penyakit kesombongan, penyakit keangkuhan dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tips untuk mengobati hati yang sakit, bahkan hati yang mati sekalipun, maka satu-satunya jalan si pemilik hati yang sakit itu harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak berzikir. Karena dengan kalimat zikir, kalimat istighfar akan mampu menghidupkan kembali hati yang sakit. Hati ini ibarat lampu. Kalau lampu itu lama-lama kelamaan akan kabur, akan cahayanya tidak terang. Hati ini ibarat cermin. Ibu sekalian, cermin yang ada di rumah mata itu, coba makin perhatikan nih. Kalau 1 tahun tidak pernah kena lap, maka boleh jadi kita punya pantulan wajah di dalam itu akan berubah. Begitulah ibaratnya hati manusia. Manakala tidak pernah tersentuh dengan kalimat istighfar atau kalimat zikir, maka lambat laun dia akan kabur. Dengan kaburnya itu, maka susah kita untuk mendapatkan kenyamanan hidup, ketenangan jiwa, bahkan sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena pemilik hati itu memiliki sifat egois, sedikit-sedikit marah. Dalam diri kita ini ada 4 sifat. Sifat ammarah, sifat lawwamah, sifat mutmainnah. Tetapi sifat-sifat ini yang paling harus kita hindari adalah sifat ammarah. Karena sifat ammarah inilah yang bisa menutup mata hati kita untuk melihat kebenaran. Makanya jemaah tarawih yang berbahagia, saya ulangi kembali, di bulan suci Ramadan inilah kita harus banyak melakukan introspeksi diri. Janganlah kita lepaskan bulan ini, bahkan harus berusaha sekuat tenaga.
pelaksanaan ibadah puasa wajib. Tetapi kalau dikotori dengan perilaku-perilaku yang terbawa masuk dari bulan Sya'ban, maka alangkah ruginya kita. Qam min sa'im laisa lahu min siyamihi illa juwal ats. Setiap malam diutarakan hadis ini. Rugi kita berpuasa jemaah tarawih yang berbahagia. Sebulan lamanya hanya haus dan lapar kita dapatkan. Kenapa? Karena seakan-akan kita tidak mampu membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil. Kita tidak mampu membedakan mana yang halal dan yang mana yang haram. Kita tidak mampu membedakan mana yang baik dan yang mana yang buruk. Maka hadirin jemaah tarawih berbahagia, berusahalah khairun nas ampa'ahul linnas. Berusahalah menjadi manusia yang bisa memberikan manfaat kepada sesama. Inilah sekilas nasihat-nasihat yang kami sampaikan pada malam ini. Semoga kita semua termasuk manusia-manusia mukmin, Islam tetapi beriman. Karena banyak orang Islam tidak beriman, tapi semua yang beriman pasti Islam. Begitu bijaknya Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhallazina aslamu, hai orang-orang Islam, tapi iman yang dipanggil. Siapa dia? Hatinya sehat. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.